Arwah penasaran. Di Goa Jepang Gunung Malabar. Gunung Malabar, yang terletak di Jawa Barat, menyimpan banyak kisah misteri yang tersembunyi di balik keindahannya. Salah satu tempat yang paling terkenal dengan aura mistisnya adalah Goa Jepang, bekas peninggalan Perang Dunia II. Goa ini dulu digunakan sebagai tempat persembunyian dan eksekusi tentara yang membangkang. Konon banyak nyawa yang melayang di dalamnya, dan arwah mereka masih bergentayangan, mencari keadilan yang tak pernah datang. Pendakian yang berubah menjadi teror. Malam itu, Andi, Raka, dan Sinta memutuskan untuk menjelajahi Goa Jepang di Gunung Malabar. Mereka adalah sekelompok mahasiswa pecinta alam yang ingin membuktikan keberanian mereka dengan mengunjungi tempat-tempat angker. Dengan senter di tangan dan rasa penasaran yang membuncah, mereka berjalan menyusuri jalur setapak menuju goa yang tersembunyi di tengah hutan lebat. Saat mendekati mulut goa, udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Semilir angin yang berhembus membawa aroma anyir yang menusuk hidung, seperti bau darah yang telah mengering. Sinta mulai merasa tidak nyaman, tetapi Raka, yang dikenal paling berani, hanya menertawakannya. "Jangan takut, Sin. Itu cuma sugesti," kata Raka sambil melangkah masuk ke dalam goa. Goa itu gelap dan lembab, dengan dinding batu yang terasa licin saat disentuh. Jejak-jejak masa lalu masih terlihat jelas. Ada bekas lubang-lubang kecil di dinding yang diyakini sebagai tempat peluru menembus tubuh-tubuh tak berdosa. Mereka mulai menjelajahi lorong-lorong sempit, menyorotkan senter ke setiap sudut. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menyeret di belakang mereka. "Siapa itu?" tanya Andi, mencoba bersikap tenang. Tak ada jawaban, hanya gema suara mereka sendiri yang memantul di dinding goa. Namun, detik berikutnya, Sinta menjerit kencang. Di ujung lorong, sesosok bayangan berdiri dengan mata kosong. Wajahnya penuh luka, tubuhnya kurus kering dengan pakaian tentara yang compang-camping. Sosok itu melayang perlahan ke arah mereka, sementara mulutnya bergerak seolah mengucapkan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Raka, yang biasanya paling berani, kali ini hanya bisa terpaku di tempat. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Andi memberanikan diri menyorotkan senter ke arah sosok tersebut, dan saat itulah mereka melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan-bayangan lain bermunculan di belakang sosok itu. Puluhan, bahkan ratusan. Semua memiliki ekspresi yang sama. Tatapan kosong, tubuh berlumuran darah, dan tangan yang terulur ke arah mereka. "Lari!" teriak Andi, menarik tangan Sinta yang masih gemetar. Mereka berlari sekuat tenaga keluar dari goa. Tetapi semakin cepat mereka berlari, lorong goa terasa semakin panjang. Cahaya di ujung goa yang tadinya terlihat, kini semakin jauh. Suara bisikan menggema di sekeliling mereka, seperti ada ratusan orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Saat Sinta menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Salah satu sosok itu telah berada tepat di belakang Raka dan menggenggam bahunya. Raka menjerit kesakitan. Matanya terbelalak saat tubuhnya ditarik mundur ke dalam kegelapan. "Raka!" Andi dan Sinta berusaha menariknya, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Dalam kepanikan, Sinta mengeluarkan kalung berisi ayat suci yang selalu ia bawa. Ia menggenggamnya erat dan membacakan doa. Seketika terdengar suara jeritan melengking dari dalam goa. Cahaya terang muncul dan sosok-sosok itu menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Raka terhempas ke tanah, wajahnya pucat pasi. Dengan sisa tenaga, mereka bertiga berlari keluar dari gua dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Kutukan yang belum berakhir. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gua dengan napas tersengal. Namun, kejadian malam itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah mereka lupakan. Raka mengalami demam tinggi selama berminggu-minggu dan selalu bermimpi buruk tentang sosok-sosok yang menghantuinya. Sementara itu, Goa Jepang di Gunung Malabar tetap berdiri dengan misterinya yang tak terpecahkan. Arwah-arwah penasaran itu masih menunggu, mencari seseorang yang bisa mendengar jeritan mereka dan membebaskan mereka dari kutukan yang mengikat mereka selama puluhan tahun.